Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Siswanto, mahasiswa Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati. Kali ini saya akan memaparkan manajemen kurikulum di sekolah. Saya mengutip dari sebuah karya Kak Wahyu Bagja Solfemi, KIP Muhammadiyah Bogor tahun 2018. Jadi langsung saja. Jadi rumusan masalah, nanti kita akan membahas apa itu kurikulum, apa itu manajemen, fungsi manajemen kurikulum, ruang lingkup manajemen kurikulum, bentuk-bentuk kurikulum, manajemen kurikulum, dan tahapan manajemen kurikulum. Lanjut. Mohon maaf. Konsep dasar manajemen kurikulum. Si manajemen itu, jadi manajemen adalah proses bekerja sama dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Sedangkan kurikulum yaitu rencana dan pengaturan tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta pedoman pembelajaran. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengolahan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik untuk mewujudkan tercapaian tujuan pendidikan. Dilaksanakan melalui manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Jadi manajemen bisa dikatakan kerjasamanya antara dua orang atau lebih, sedangkan kurikulum itu bahan ajarnya atau bahannya untuk mencapai tujuan, seperti kayak sistemnya lah, bisa jadi. Next, terus ada prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Pertama ada produktivitas, hasil belajar peserta didik harus sesuai tujuan. Nah, setelah dikonsep itu harus sesuai dengan tujuannya, teman-teman. Misal inputnya apa, nanti outputnya apa. Terus ada demokratisasi, melibatkan semua pihak dalam semangat kerja dan tanggung jawab. Jadi tidak hanya guru, melainkan kayak staf TO, guru BK, guru mata pelajaran, guru piket, bahkan satpam dan kepala sekolah yang paling atas. Terus ada kooperatif, sinergi antara guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Jadi masyarakat itu yang di lingkungan sekolah sangat penting. Terus efektivitas dan efisiensi, tujuan tercapai dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang optimal. Itu tujuannya apa? Misal kayak mengadakan bulog pencaksilat nih, nanti tujuannya bisa murid-murid bisa menguasai gerakan-gerakan dasar pencaksilat dalam satu semester. Terus ada berorientasi visi dan misi. Manajemen kurikulum harus sejalan dengan arah dan cita-cita lembaga pendidikan. Jadi manajemen tidak boleh keluar dari cita-cita dan lembaga pendidikannya, kayak di luar arah tersebut itu keluar dari prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Oke, next. Ada fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, mohon maaf, efisiensi, memanfaatkan sumber daya seperti guru, sarana, dan dana secara optimal. Terus ada keadilan atau equity. Semua siswa memiliki kesempatan belajar yang sama. Jadi tidak ada pembeda-beda dalam kurikulum, dalam manajemen kurikulum. Terus ada relevansi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Jadi menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Terus ada motivasi, meningkatkan semangat kerja guru dan partisipasi aktif siswa. Terus ada evaluasi, memastikan pelaksanaan sesuai rencana. Terus partisipasi masyarakat, mendorong keterlibatan komunitas sekolah. Next, ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Ada perencanaan kurikulum, menentukan tujuan, struktur, isi, dan strategi pembelajaran, pengorganisasian, pembagian tugas dan tanggung jawab antar guru dan staf, pelaksanaan implementasi di kelas, pengajaran, bimbingan, dan kegiatan kurikuler. Evaluasi setelah menilai efektivitas kurikulum dan tindak lanjut perbaikan. Next, ada bentuk-bentuk kurikulum. Ada yang pertama, menurut Kak Wahyu, subjek bentuk-bentuk kurikulum ada subjek center atau fokus pada mata kuliah pelajaran, misal kayak sejarah atau biologi. Terus yang kedua ada broad
field atau korelasi, yaitu gabungan antara beberapa mata pelajaran seperti IPA dan IPS. Kan itu kan mencakup beberapa pelajaran seperti IPA. Kalau IPS kan sosiologi atau kayak sejarah, ekonomi. Terus ada IPA kan yang ada di dalamnya tuh ada kimia, fisika, dan biologi. Terus ada integrated atau yaitu unit belajar tanpa batas mata pelajaran, misal ada tema. Terus ada core kurikulum, pelajaran inti seperti agama dan PPKN. Oke, next ada ruang lingkup di lembaga pendidikan. Jadi ada ruang lingkup di lembaga pendidikan, yaitu ada dua. Yang pertama ada KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, menyesuaikan kurikulum nasional dan kebutuhan daerah atau sekolah. Prinsip berpusat pada potensi peserta didik relevan, terpadu, tanggap, iptek, dan berkesinambungan. Terus ada MBS atau manajemen berbasis sekolah, memberi otonomi pada sekolah untuk mengelola kurikulum serta menuntut partisipasi aktif kepada sekolah, guru, komite, dan masyarakat. Jadi duanya ini kayak keterkaitan juga. Kalau KTSP kayak kurikulum menyesuaikan kebutuhan peserta didik, sedangkan MBS itu meningkatkan mutu, entah itu sarana, prasarana, atau fasilitas sekolah itu masuknya ke manajemen berbasis sekolah. Next ada masalah dan kendala implementasi. Jadi ada masalah khusus, ada masalah umum. Yang pertama masalah khusus dulu, tujuan tidak jelas ini. Yang masalah khusus, isi tidak relevan. Terus proses revisi lambat dan keterlibatan guru rendah. Ini. Terus ada masalah umum, skop atau cakupannya terlalu luas sempit. Terus relevansi kurikulum tidak sesuai kebutuhan dunia mata. Terus keseimbangan tidak proporsional antara teori dan praktik. Ada integrasi yang kurangnya keterbawaan antar mata pelajaran. Kontinuitas dan sequence tidak berkelanjutan antar jenjang. Terus ada artikulasi dan transferabilitas kurikulum sulit diterapkan di kehidupan nyata. Karena kan tadi kurikulum menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Oke, next ada faktor-faktor pengaruh implementasi. Menurut Mars 1080 yang berpengaruh tuh kayak dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, kondisi internal kelas seperti sarana motivasi iklim belajar. Sedangkan menurut Arya, karakteristik kurikulum karakteristiknya menjadi faktor pengaruh informasi seperti tujuan, isi, metode. Terus ada strategi implementasi, pelatihan lokal karya, monitoring, serta ada profesionalisme dan komitmen guru ini sangat berpengaruh dalam implementasi. Next, ada tahapan kurikulum. Ada 4 tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi perencanaan analisis kebutuhannya apa saja, visi-visinya. Terus pengembangan, setelah perencanaan langsung dikembangkan, maunya seperti apa, seperti ini, seperti itu. Terus ada pelaksanaan, setelah pengembangan langsung pelaksanaan RPP, metode atau media, silabus apa yang mau diterapkan. Terus ada evaluasi setelah pelaksanaan itu dilaksanakan. Misal penilaian seperti apa saja yang kurang, terus tindak lanjutnya seperti apa. Oke, next. Nah, selanjutnya ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kesamaan belajar untuk mengubah perilaku siswa ke tujuan pendidikan harus memperhatikan satu, landasan teori, landasan sosial budaya, tiga landasan psikologi. Prinsip pengembangan fleksibel, relevan, berkesinambungan, dan efisien. Oke, next. Terus ada prinsip implementasi, kesempatan sama. Jadi semua siswa mendapatkan hak belajar yang sama. Jadi tidak ada berbeda atau tidak ada diskriminan. Terus berpusat pada peserta didik, pembelajaran aktif dan mandiri, kemitraan, kolaborasi sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kontekstual, disesuaikan dengan potensi lokal, berkeadilan dan aktif terbuka terhadap perubahan sosial dan teknologi. Jadi selain selain apa ya, jadi kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang makin mudah. Terus yang ada inovasi dan teknologi manajemen kurikulum, yaitu ada pemanfaatan IT dan digitalisasi dalam perencanaan dan evaluasi kurikulum.
terus ada integrasi profil pelajar Pancasila dan pembelajaran berbasis proyek atau PBL, terus ada penerapan pembelajaran diferensiasi sesuai potensi siswa, terus penguatan karakter kolaborasi dan literasi digital sebagai arah pengembangan masa depan. Seperti yang saya sudah bilang, karena semakin pesatnya teknologi, me- kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.